Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiman Mufidin. Saya dari Pondok Pesantren Mambal Ma'arif Denanyar Jombang. Uh, saya akan membacakan kitab takrib tentang faslun furudul wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun utawi iki fasal suci wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatu asya'a ana 6 pira-pira suci-wiji. Aniyatu ai ahadua aniyatu utawi salah sijine sitatu asya'a iku aniyatu niat indah ghuslil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah. Wa ghusl wajhi ai wasani ghusl wajhi utawi kang kaping pindho iku ghusl wajhi basuh wajah. Wa ghuslul yadaini ai wasalis ghusl yadaini utawi kang kaping telu iku ghusl yadaini basuh tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Wa mashu ba'di ra'si ai Warabi'u mashu ba'di roksi utawi kang kaping papat iku mashu ba'di roksi ngusap sebagiane sirah. Wa ghuslu rijlaini lan utawi ai wasadisu ghuslu rijlaini utawi kang kaping 6 iku ghuslu rijlaini basuh sikil loro ilal ka'baini tumeka maring polok loro. Wa tartibu ai wasadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu tertib alama ing atase perkara dakarna kang wis nutur sapa kita ing ma. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul wudu'i sitatu asya'a. Fasal menerangkan tentang fardunya wudu, atau dalam bahasa kita itu biasanya rukun-rukunnya wudu. Fardu itu dalam bahasa kita itu rukun, yang kita ketahui adalah rukun. Yang pertama adalah aniyat. Kemudian yang kedua itu adalah membasuh wajah. Kemudian yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Yang kemudian kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam yakni at-tartib. Saya akan menjelaskan mulai dari aniyat. Aniyat mahwa. Aniyat itu qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu adalah mengerjakan sesuatu beserta dengan melakukannya. Maksudnya apa? Ketika kita akan wudu, pekerjaan yang pertama kita lakukan adalah membasuh wajah. Berarti wajah itu marjek dari muqtaranan bi fi'lihi. Bifi'lihi marjeknya ke wajah. Jadi niat itu mengerjakan sesuatu, maksudnya kita mengerjakan sesuatu, yakni niat muktaronan bifi'lihi, marjeknya kepada wajah, karena wajah adalah awal juz'in gusila fil wudu. Kemudian indah ghuslil wajhi, kayak musannif menegaskan bahwasanya ketika kita membasuh wajah. Jadi tanpa kita mengetahui takrif dari aniyat, Kiai Musannif sudah menjelaskan dengan kaulnya indah ghuslil wajhi. Aniyat indah ghuslil wajhi. Kemudian mungkin ada permasalahan ketika kita niat, yakni apakah harus wajib ketika di awal kita membasuh atau bagaimana? Itu dalam kitab Bajuri diterangkan bahwasanya baik ketika di awal membasuh atau tengah-tengah atau di akhir-akhiran itu boleh kita melakukan niat. Jadi ketika kita membasuh kemudian di tengah-tengah itu kita boleh niat, ataupun di awal ketika air baru menempel kepada wajah kita boleh niat. Jadi yang penting letak niatnya itu di wajah. Tapi kalau sudah keluar atau sudah selesai kita membasuhnya baru niat, itu tidak boleh. Atau sebelumnya.
Karena di dalam Fathul Qoribnya itu fa'in taroho atau di sini ya Allah. Fa'in taroho yaitu fa'in taroho kalau carry atau setelah melakukan membasuh tadi itu dinamakan bukan niat tetapi azman, baik taroho atau mendahului, takodam atau taroho, mendahului atau mengakhiri atau ketinggalan. Mendahului atau ketinggalan itu namanya azman, bukan lagi niat. Kemudian yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah itu ada ketentuannya, yakni batasan dari wajah itu adalah yang pertama yakni dari sisi taulan atau dari sisi panjang itu dari mana batisar itu sini, yakni mana batisar itu tempat tumbuhnya rambut, kemudian sampai lahyan itu dagu tapi yang dikehendaki kayak musonef dagu itu tempat tumbuhnya gigi di sini. Lihat sini, daerah sini. Ini namanya lahyan. Kemudian ditengahi oleh adikoh itu sini. Janggut. Itu namanya adikoh. Kemudian akhirnya itu sampai telinga. Jadi sini. Bagian bawah rahang ini, ya rahang kalau bahasa kita itu rahang sampai sini. Ini akhirnya sampai telinga. Jadi ini kita tarik garis lurus sama telinga. Ini akhirnya dari wajah kalau sisi panjang. Kalau lebar itu dari sini. Bainal udunain, di antara kedua telinga. Daerah ini. Itu namanya bainal udunain, dari sisi lebar. Kemudian yang ketiga yakni adalah goslu yadaini ilal mirfaqain, membasuh tangan sampai siku, membasuh kedua tangan sampai siku. Perlu diketahui yakni ketika ada sesuatu yang ada di kedua tadi, di mirfaqaini atau yadaini tadi, itu kalau sekiranya air tetap bisa masuk maka tidak perlu dihilangkan. Ketika kotoran tersebut atau sesuatu yang ada di atasnya itu sedikit atau tipis, itu tidak perlu untuk dihilangkan, sudah cukup karena air masih bisa masuk. Kemudian yang keempat yakni mengusap sebagian sirah, sebagian kepala. Yang dimaksud dalam kepala ini Kiai Musonef dalam kitab Fathul Qorib itu dijelaskan bahwasanya tempat tumbuhnya rambut. Karena Kiai Musonef dalam Fathul Qorib itu menjelaskan bahwasanya au mashu ba'di syar. Berarti ba'di syar kalau kita taklukkan dengan ros, berarti yang dimaksud dengan ros itu adalah tempat tumbuhnya rambut. Tentunya urfan. Kemudian yang kelima yakni membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Persyaratan sama dengan membasuh kedua tangan tadi, sama. Kemudian yang keenam yang terakhir adalah at-tartibu. At-tartibu ini sangat penting dalam wudu karena kalau tidak tertib tidak boleh. Kemudian ada masalah baru ketika mungkin kita pernah mengalaminya ketika kita selesai wudu, selesai sampai ghuslur rijlaini ilal mirfaqaini, kemudian kok kita mengetahui di kuku kita itu masih ada kotorannya. Maka kita wajib untuk menghilangkannya. Kemudian tetap melanjutkan ke membasuh ke bagian selanjutnya. Karena kita dituntut untuk tertib dalam wudu. Baik ketika kita lupa atau bagaimana, itu harus mengulangi. Tidak mengulangi ke niat lagi, tetapi mengulangi bagian yang lupa atau
kurang tadi. Setelah kita membasuh bagian yang kurang tadi, kita lanjutkan ke membasuh bagian yang selanjutnya.